Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu pertama doa kami kepada Anda semua secara fisik. Kemudian doa yang kedua adalah secara akal pikiran juga jadi sehat. Karena di sekarang ini kelihatannya kita sudah mulai memasuki era yang rada-rada mulai kegilaan ini. Gitu. Dan senang sekali saya Ersmino Arif bersama dengan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda juga. Mas Hersu, apa sih politik kegilaan itu atau semacam politik pembusukan itu apa, Mas Hersu, yang terjadi saat ini? Yang itu yang akan kita bahas dalam All Record ya. Seperti biasa kita akan membaca berita di balik berita dalam program All Record. Saya kira yang saya sebut kegilaan itu karena kita dalam beberapa hari ini, dimulai dari hari Senin sampai sekarang ini hari Rabu, tiba-tiba saja banyak sekali deklarasi mendukung Capres Anies Baswedan. Yaitu Mbak ya. Sebenarnya kalau deklarasinya wajar-wajar aja, Ganjar saja udah deklarasi di mana-mana, malah Ganjar ini lebih masif ya, hampir di seluruh Indonesia dia udah mulai melakukan itu dan membentuk relawan. Tapi yang menarik kalau soal Anies Baswedan ini, peristiwanya terjadi hanya di seputar Jabodetabek, ya gitu ya. Jadi artinya nggak jauh-jauh dari pusat kekuasaan gitu. Yang banyak terjadi di Jakarta. Kemarin kita sudah juga bahas soal keributan adanya deklarasi FPI Reborn. Wow, keren banget ada FPI tiba-tiba nggak ngadrun gitu ya. Ini tiba-tiba ke FPI-nya nyebong gitu. Itu sebenarnya istilahnya nggak boleh kita gunakan lagi sebenarnya ya. Kemarin mengacu pada riset dari Kompas, istilah ini orang juga nggak suka dan harusnya kita akhiri. Tapi nggak apa-apa, ini kita menggunakan ini dalam terminologi ya pembahasan secara fakta berita saja gitu. Tapi kita menyarankan kepada Anda semua, terutama viewer FNN, tidak lagi menggunakan istilah-istilah ini dalam narasi yang bentuknya kebencian. Untuk bercanda-bercanda aja boleh. Gitu ya. Balik jadi tiba-tiba saja FPI-nya pakai reborn gitu kan. Enggak banget lah FPI ada tiba-tiba FPI reborn itu kan enggak banget gitu, enggak syar'i lah ini. Iya. Dan FPI Reborn ini aneh sekali ya Mas Hestu. Saya melihat videonya berbagai yang diambil lah oleh netizen ya, berbagai video yang diambil ketika mereka demo kemarin itu. Kok saya juga, karena saya pernah juga membuat liputan ya tentang aksi-aksi FPI yang lainnya begitu. Ini ada sekitar 200 orang lah ya, lebih dari 100 orang begitu. Dan kemudian biasanya FPI itu kalau demo itu perempuannya sedikit, nggak terlalu banyak begitu. Iya. Karena nggak ada. Jadi bahkan perempuan itu mereka agak-agak mereka sendirikan begitu ya, jadi tidak bercampur sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang kemarin itu saya lihat itu yang perempuan pun juga mereka demonya itu dengan memakai celana panjang di dalamnya begitu kan, terus dan itu kelihatan kayak semacam legging begitu ya, semacam legging, terus kemudian juga baju yang di dalam itu ketat, tersibak begitu. Terus kemudian sesudah selesai melakukan tugasnya, entah penugasan dari siapa itu, kerudungnya langsung mereka copot dan kemudian mereka jalan ke arah yang berbeda-beda begitu kan. Kalau ini kan udah pasti ya. Ini udah pasti kalau itu kemarin kan memang FPI Abal sudah ada pernyataan. Tapi kan yang menarik hari ini di Bidakara itu ada deklarasi lagi terhadap pencalonan Anies Baswedan. Sebelumnya di Bogor ya ada deklarasi mahasiswa kata Bogor Raya juga yang mendeklarasi ya mahasiswa pendukung khilafah Bogor Raya itu mendukung Anies Baswedan. Yang terjadi hari ini ya Mbak, yang terjadi di Bidakara ya hari ini itu bahkan di samping bendera merah putih kemudian ada bendera hitam dengan kalimat tauhid gitu ya, dan itu identik dengan dengan HTI kan gitu ya. Kalau kemarin FPI, sekarang HTI, terus di Bogor tuh khilafah. Nah khilafah ini tentu pada HTI. Jadi sebenarnya ini nggak perlu pintar kita untuk menjelaskan apa yang terjadi kan Mbak Agi. Iya betul Mas Hersu. Saya kebetulan secara tidak sengaja tadi membuka YouTube dan kemudian itu mampir di beranda. Saya lihat ini rekaman kapan nih? Enggak taunya live begitu ya. Live apa nih begitu. Biasanya kita tahu lah kalau ada acara seperti itu ya. Maksudnya acara politik apa begitu. Dan kemudian saya lihat
banyak nama-nama yang disebutkan itu memang tidak dikenal begitu. Ini dari mana? Sebenarnya saya juga sudah bertanya-tanya. Kemudian saya membaca berita-berita dari media online gitu ya. Antara lain bisa saya kutip, ini salah satunya adalah dari Kumparan. Dan ternyata bahwa yang tadi Mas Hersu sebutkan bahwa sempat terjadi semacam keributan begitu ya, karena di depan di dekat bendera merah putih ada bendera berkalimatkan kalimat tauhid gitu dengan latar belakang dengan background putih begitu yang dikenal sebagai bendera HTI mungkin ya. Nah, terus kemudian ini ada konfirmasi dari Ketua PA 212 Mas Hersu, yaitu Slamet Ma'arif, yang mengaku tidak tahu dan tidak mengenal para tamu yang mengaku mantan pengurus FPI tersebut. Jadi di dalam deklarasi itu mereka mengaku sebagai mantan pengurus FPI, nggak kenal kata Slamet Ma'arif begitu. Dan kemudian di dalamnya itu dari daftar yang diperoleh dari penyelenggaranya itu tercatat ada 8 peserta yang mengaku mantan pengurus anggota FPI dan 2 mantan pengurus HTI dan 3 mantan napiter, yaitu napi teroris. Jadi total ada 12 tokoh inti yang hadir dalam acara tersebut. Wah, ini apalagi ya, skenario apalagi nih kira-kira kalau menurut Mas Hersu? Ya kan gampang banget lah membacanya, ini kan bagian dari operasi untuk pembusukan Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan ini adalah kalau nanti Anies Baswedan kira-kira menjadi presiden, dia akan memberikan ruang yang cukup leluasa bagi kelompok-kelompok Islam radikal gitu ya. Kira-kira gampangnya nanti akan terjadi kayak di Afghanistan ketika Taliban berkuasa. Gitulah sebenarnya framingnya ini yang dibangun, dan kemudian kan sebenarnya ini sudah cukup lama dibangun, bukan hanya oleh mereka loh Mbak, lembaga-lembaga survei itu, politisi juga banyak yang menyebut bahwa Anies itu adalah partisan kan gitu. Belum lagi para politisi lawan-lawan dari Anies yang biasa menyebut semacam itu. Nah, ini sebenarnya menurut saya ini kampungan ya, cara-cara semacam ini kan, dengan menyebut politik aliran dan sebagainya. Ya harusnya kalau kita mau maju, kita mestinya kita mesti berhenti dengan soal stigma itu, karena kalau kita melihat secara genealogisnya gitu kan, kemudian historisnya itu, kalau kita baca literatur soal aliran ini kan nggak pas kalau cuma disematkan kepada kelompok Islam gitu ya. Yang paling banyak sekali studi-studi tentang kelompok aliran abangan, Islam abangan, kemudian priai dan nasionalis. Jadi artinya sebenarnya kalau mau menggunakan secara term akademis ya mesti dijelaskan gitu, yang aliran itu tidak hanya melekat pada Islam, tapi juga pada melekat yang non-Islam. Misalnya orang seperti Pak Jokowi, seperti Bu Mega, ini juga politik aliran juga gitu. Dan kalau kita mau perluas lagi, misalnya PSI pada pemilu lalu gitu, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi bahwa PS ini juga politik aliran, karena kebanyakan pemilihnya di kantong-kantong komunitas Tionghoa misalnya begitu ya. Nah, dan menurut saya apa yang salah? Nggak ada yang salah gitu menurut saya gitu ya. Orang Tionghoa cenderung memilih Tionghoa, ingin orang Tionghoa yang maju terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD dan kemudian memperjuangkan kepentingannya, nggak ada masalah gitu loh. Apa yang jadi masalah gitu loh. Itu kan saya kira Mbak ya. Dan prakteknya sama kan di Amerika juga seperti itu kan Mbak Agi ya. Iya. Kalau saya melihat ketika Obama akan maju saja, itu Obama diminta bersaksi oleh kelompok Kristen di sana yang fundamental, yaitu bahwa dia diminta untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah memeluk agama Islam gitu, karena waktu itu memang kencang betul bahwa orang tua Obama yaitu ayah tirinya itu berasal dari Indonesia dan beragama Islam begitu, dan kemudian dia juga punya nenek di Afrika. Kayaknya kalau tidak salah itu yang juga beragama Islam yang belum lama ini wafat ya. Dan itu menjadi isu yang santer di Amerika, bahwa Obama kecil ini yang ikut ibunya ini itu ada di lingkungan yang kurang lebih selama beberapa tahun ada di lingkungan Islam. Bahkan dia juga punya adik tiri kan dari bapak sambungnya itu begitu. Nah, itu di Amerika saja yang ya suasananya bisa dibilang dia sebagai bapaknya demokrasi begitu ya, itu memang seperti itu begitu, dan kita juga tidak mungkin ada orang Islam yang bisa menjadi presiden di Amerika saat ini ya. Kita lihat itu sudah tidak mungkin itu akan terjadi gitu. Seperti halnya juga di negara-negara lain, kita tahu misalnya seperti di Irlandia terbelah. Irlandia malah bukan oleh Islam, tapi oleh Kristen itu sendiri, yang sebagian itu adalah beragama Katolik yang sangat keras, dan kemudian sebagian lagi adalah beragama Kristen, dan mereka berperang, dan perang di Irlandia itu sangat-sangat
perang warganya gitu ya, yang terpecah itu sangat-sangat lebih kalau saya lihat sih agak lebih sadis ya Mas Hersu, saling bunuh membunuhnya padahal mereka adalah juga sebuah keluarga besar tadinya begitu. Jadi itu memang dalam dunia yang sangat heterogen ini itu memang tidak bisa dihindarkan. Nah, tapi bagaimana agar supaya kita tidak terjadi dengan dalam situasi yang sangat buruk seperti itu gitu, dan saya rasa kalau di Indonesia itu sudah sangat baik situasinya. Di mana gereja di samping masjid, saudara-saudara kita saling di dalam saudara pun kita ada yang beragama saling berlainan dan tidak ada itu praktek itu, tapi lagi-lagi ya di era internet ini oleh buzzer itu sangat dibesar-besarkan. Nah, apalagi sekarang kita misalnya kayak di Indonesia, kira-kira yang namanya Islam aliran itu kan mereka sangat ketakutan gitulah ya. Mereka sangat ketakutan bahwa Islam yang aliran garis keras ini nantinya akan menguasai dan kemudian akan terjadi seperti di luar di Suriah dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari narasi buzzer itu Mas Hersu dan juga dari beberapa orang itu yang mengaku dia itu paham gitu. Itu aneh loh Mas Hersu. Saya kadang heran. Seperti misalnya mereka mengatakan ya lagi-lagi misalnya KPK taruhlah ya korelasinya dalam hal ini. Mereka mengatakan KPK itu adalah kelompok ISIS begini-begini. Tadinya kan begitu, tapi ternyata itu tidak terjawab dan kemudian KPK adalah Taliban, penganut Taliban. Nah, mereka nggak tahu begitu bahwa Taliban dan ISIS ini saling bermusuhan. Coba aja deh kita Google. Taliban membunuh ISIS dan ISIS membunuh Taliban, mereka saling mengejar, saling membunuh begitu. Tapi mereka menganggap bahwa itu semuanya itu adalah kelompok garis keras yang akan masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, dan kemudian orang yang tidak paham akan situasi geopolitik itu kemudian tercuci otaknya dan seperti Mas Hersu bilang di era post-truth ini itu dikemas terus-menerus dan orang percaya akhirnya tanpa tahu siapakah Taliban, siapakah ISIS, siapakah gimana situasi dunia di luar begitu. Ya, ini yang kita khawatirkan. Saya kira sebenarnya kalau dari sisi operasi, operasi katakanlah atau nggak tahu. Kalau kita mudahnya menyebut operasi intelijen ya, dalam pengertian kita tidak mesti namanya kalau operasi intelijen itu merujuk pada satu lembaga intelijen, nggak begitu. Tapi ini operasi semacam ini kita sebut sebagai operasi intelijennya ini sebenarnya terlalu dangkal, kasar dan ngawur gitu ya. Tapi tetap saja, dalam Anda tadi sebut, dalam era post-truth ini orang bisa percaya, terutama apalagi dalam situasi kita terbelah gini. Pasti ini kelompok-kelompok non-Muslim, terutama gitu kelompok-kelompok Muslim abangan gitu. Bahkan kelompok Muslim itu sendiri banyak yang kemudian bisa menelan ini mentah-mentah gitu. Ini kan seperti itu yang kita concern ya. Jadi kita balik lagi misalnya tadi ngomongin soal politik aliran, seolah-olah kalau di kita ini bahwa yang politik aliran itu hanya Islam, padahal sebenarnya semua melakukan politik aliran dan buat kita sekali lagi itu tidak pada persoalan. Misalnya PDIP, kita tahu kok Muslim di PDIP itu kebanyakan Muslim abangan gitu ya, banyak non Muslim di sana berkumpul di sana, bahkan juga banyak mantan anak-anak anak-anak keturunan PKI juga ada di PDIP gitu. Ya tapi itu ya memang mereka berafiliasi sesuai dengan mereka merasa nyaman bergabung kan gitu ya. Dan harusnya yang begini-begini kita nggak perlu mempersoalkan gitu. Karena kalau kita persoalkan ini akan memperuncing hubungan antar anak bangsa kan, itu yang saya kira menjadi masalah buat kita. Jadi misalnya balik lagi ke Amerika kan, kita gampang sebenarnya justru malah membaca polarisasi di Amerika itu karena kalau lihat partai yang besar ya hanya dua ya gitu, ada Demokrat dan Republik gitu. Dan biasanya kalau ada calon-calon biasanya nanti ada Tea Party, ini ada kelompok dari Republik itu. Nah, siapa mereka ini? Republik itu biasanya kita kenal sebagai WASH gitu ya, White Anglo-Saxon and Protestant. Kan biasanya begitu itu anunya ya, identifikasinya. Meskipun saya kira ada 1-2 itu anggota Kongres dari kulit hitam yang dari Republik gitu. Sementara bagaimana dengan Demokrat? Demokrat ini ya kelompok-kelompok di luar itu liberal, kemudian kulit berwarna, kulit hitam itu campur aduk di situ. Nah, jadi ya mereka memang seperti itu ininya. Tetapi apakah kemudian ini menjadi sebuah isu bahwa mereka ini soal enggak juga. Hanya saja pada waktu zamannya Trump, saya kira ini isu ini menjadi semakin mengental gitu ya. Ada tanda semacam itu. Jadi sekali lagi saya kira bahkan dalam negara yang demokrasinya sudah sangat lumayan matang gitu seperti Amerika, itu pun tetap saja namanya politik aliran itu
bukan sebuah persoalan. Jadi saya kira ini yang perlu kita dudukkan. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada saya kenal tuh beberapa teman saya juga yang para scholar gitu, lembaga survei selalu memberikan stigma bahwa Anies ini adalah politik aliran. Saya kira ini mereka ini sedang apa ya, sedang meracuni pikiran bangsa kita ini dengan membelah-belah bangsa ini dalam politik aliran. Padahal justru sebenarnya menciptakan politik aliran itu mereka sendiri kan gitu. Nah, ini kan kenapa kita perlu membahas politik aliran ini? Ini tadi operasi ini itu dalam rangka itu gitu ya. Kenapa tiba-tiba dalam beberapa hari ini kok terjadi kampanye deklarasi yang secara masif membawa isu itu gitu ya. Jadi akhirnya nanti targetnya kira-kira gini, satu menakut-nakuti mereka-mereka yang Islamofobia gitu. Yang kedua ini membuat juga Anies dan timnya jadi kikuk ketika misalnya dia akan membangun komunikasi dengan kalangan Islam gitu, karena mereka takut di stigma gitu ya. Nah ini kan jadi serba salah gitu. Dan ini saya kira dari sisi politik permainan semacam ini bukan hanya nggak fair tapi merusak gitu. Betul. Ya, kalau seandainya kita mau terbuka saja ya, ini bukan kita bukan kita ini adalah dari etnis ini, tapi ini adalah kenyataan gitu. Misalnya sekarang dari Erick Thohir, dia leluasa dia datang ke pesantren karena memang tidak ada stigma bahwa dia ke Arab-Araban, dia tidak ada stigma bahwa dia adalah Islam fanatik begitu kan. Nah, itu karena Pak Erick Thohir kita tahu dari orang tuanya, dari ibunya adalah keturunan Tionghoa dan kemudian juga dari bapaknya adalah dari Lampung kalau tidak salah ya. Lampung, ya, dan jadi dia adalah mix begitu ya, dan dia merasa leluasa karena memang tidak ada stigma itu gitu. Nah kemudian kalau seperti kata Mas Ersu tadi, kalau Anies yang kemudian datang ke pesantren itu pasti akan seperti biasa, dia akan membangun wah ini politik aliran, dia akan membangun ini di fanatisme di kalangan Islam dan sebagainya. Nah saya rasa itu memang betul arahnya adalah ke sana Mas Ersu. Dan termasuk Pak Luhut kan juga sering datang ke pesantren, tapi kita nggak pernah persoalkan itu sebagai sebuah upaya untuk melakukan politik aliran, kan nggak mungkin. Aliran apa ini gitu. Iya betul, dan kalau seandainya kita masih ingat ya, kita terbuka saja bahwa di Jakarta dulu Pak Ahok itu menang di daerah Jakarta Barat, di daerah Jakarta Utara, dan bahkan media juga menulis di kantong-kantong di mana di sana banyak etnis Tionghoa, disitulah tempat Pak Ahok menang. Dan apakah kemudian dari pihak Islam harus dia nggak boleh tuh, harusnya kalau seandainya dia demokrasi, dia Pancasila, NKRI, di kantong-kantong itu yang menang adalah Anies, kan nggak begitu juga, nggak boleh begitu. Wajar kalau seandainya mereka menginginkan punya pemimpin berasal dari Tionghoa karena mereka dari keturunan etnis Tionghoa. Begitu juga ketika Pak Jarot dan Pak Edi Rahmayadi bertarung untuk gubernur di Sumatera Utara. Saya masih ingat itu Pak Jarot menang di kantong-kantong yang memang daerahnya banyak beragama non-Muslim begitu. Dan kemudian kebetulan dimenangkan oleh Pak Edi Rahmayadi begitu ya. Tapi dari daerah-daerah yang dimenangkan oleh Pak Jarot itu kita tahu. Nah, apakah kita kemudian akan mengatakan bahwa itu adalah politik aliran begitu? Karena Pak Edi Rahmayadi didukung oleh partai Islam, terus kemudian yang ini adalah PDIP dan sebagainya. Ya itulah yang namanya demokrasi. Kalau menurut saya kita sudah berkomitmen bahwa kita mengandung demokrasi. Demokrasi artinya adalah memenangkan yang suara terbanyak. Dari manapun berasal suara terbanyak itu begitu, dan kemudian kita tetap mengajak yang suara tidak terbanyak atau suara misalnya dalam sebuah kontestasi suara yang under itu kemudian tetap diajak untuk tetap membangun dan menerima dari program-program dari yang pemilik suara terbanyak ini. Tapi sepertinya di Indonesia itu susah ya Mas Irsu terjadi karena memang suara-suara itu banyak dibayar juga sih. Ya itu tadi Mas Irsu bilang dan ada banyak politisi yang memanfaatkan kepentingan itu gitu, yang sadar menghidupkan terus pembelahan-pembelahan semacam itu karena secara politik menguntungkan mereka. Dan ini saya kira bukan hanya dari kalangan non-Muslim yang melakukan ini, kalangan Muslim sendiri juga ada yang berkepentingan untuk terus menghidup-hidupkan situasi ini karena ini menyangkut segmen pemilihnya dia kan gitu. Itu saya kira ini bahaya kalau terus menerus dilakukan pembelahan semacam ini, karena menurut saya sebenarnya harusnya kita sudah mulai meninggalkan hal yang semacam itu. Ya silahkan kalau toh kemudian ini kan namanya kalau dari sisi marketing, namanya marketing politik itu ya, itu kan
segmen mereka ya, segmennya Muslim, segmen silahkan digarap dengan baik segmen masing-masing tanpa kemudian menimbulkan pertentangan dengan segmen-segmen lain kan gitu. Apalagi kemudian memberikan stigma ketika segmen ini memilih ini berarti dia aliran ini, sebaliknya. Dan cilakannya di Indonesia itu yang selalu jadi bulan-bulanan adalah Islam, segmen Islam itu yang selalu jadi bulan-bulanan gitu ya. Jadi menurut saya kita mesti mengibarkan bendera tinggi-tinggi, menyatakan kita melawan aksi-aksi semacam ini ya. Ini tidak hanya terjadi pada Anies Baswedan, kebetulan saja ini kasusnya terjadi pada Anies Baswedan. Tapi yang lain kita juga harusnya melakukan hal yang sama gitu. Kan nggak boleh sentimen politik negatif seperti ini terus kita pelihara terus-menerus gitu ya. Jadi clear Mbak, ini saya kira ini operasi busuk yang dilakukan untuk pembusukan, dan ini nggak bagus gitu kalau. Iya, dan kadang aksi itu jorok banget ya Mas Hersu. Yang kita tahu adalah kalau seandainya kita kembali lagi yang terakhir itu yaitu aksi FPI Reborn itu, yang kita lihat di media sosial saat ini bahkan itu dibongkar oleh netizen loh. Bukan, jadi ini kan aksi seperti kata Mas Hersu tadi, intelijen itu tidak selalu kalau di Indonesia misalnya BIN, misalnya BAIS dan sebagainya. Intelijen itu dia adalah lembaga-lembaga ormas yang dibentuk oleh misalnya oleh mantan gitu ya, mantan aparat. Ada juga kita kan semua misalnya TNI kita ataukah polisi kita, mereka juga mendapatkan pendidikan intelijen begitu kan, sekolah intelijen dalam kurikulum. Begitu juga dengan warga biasa, mereka bisa kok mendapatkan sekolah-sekolah kursus-kursus semacam itu begitu. Jadi memang intelijen dalam hal ini akhirnya itu dalam arti luas begitu. Nah, netizen ini akhirnya saat ini mereka mulai pandai begitu ya. Karena saat ini sudah terbongkar bahwa mobil komando yang dipakai oleh FPI Reborn yang mendukung Anies untuk 2024 sebagai presiden tersebut ternyata adalah mobil komando yang sama yang dipakai pada tanggal 26 Juni tahun 2020 pada unjuk rasa kader PDIP di Mapolres Jakarta Utara. Ketika itu mereka memprotes dibakarnya bendera PDIP begitu, dan mereka minta agar itu diselidiki lebih jauh begitu. Nah, terus kemudian mobil yang sama juga yaitu B9352W ini yang berwarna putih ini juga dipakai pada aksi unjuk rasa menentang Formula E. Nah, ini luar biasa. Ini baru saja terjadi tanggal 26 Maret kemarin di KPK. Jadi unjuk rasa tersebut menentang Formula E dan meminta Anies agar segera ditangkap dalam kasus Formula E begitu. Nah, bagaimana mungkin mobil komando yang sama ini dipakai untuk menentang Anies dan kemudian dipakai untuk menjagokan Anies 2024. Gimana logikanya Mas Hersu? Ini kan jorok banget kan? Ya. Ini bohirnya sama gitu ya. Nah, ini jadi menarik saya kira kemudian kalau kita kaitkan dengan ini mau nggak mau kita kaitkan dengan Pilpres 2024 dong ya, pencalonan itu. Nama-nama itu yang muncul, nama Ganjar, nama Anies, nama Puan, nama Prabowo, walaupun kita sebenarnya nggak suka ya, kok nama yang muncul cuma nama-nama itu, kayak orang Indonesia ini kekurangan stok gitu ya. Harusnya kita dorong nama-nama lain muncul sebagai capres ataupun cawapres. Tapi inilah dampak dari PT 20% dan begitu dominannya partai politik yang sekarang ada. Jadi artinya kita seolah-olah terkungkung bahwa yang boleh mencalonkan itu hanya mereka-mereka saja gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali putra-putra Indonesia yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas yang bisa menjadi calon presiden gitu ya. Masalahnya ya itu tadi, kenapa kita legal standing kita jelas, FNN itu kita mendukung PT 0% ya karena itu tadi dampaknya, dan kita sudah tahu dampaknya kok, bahwa kalau presidensial threshold 20% ini pembelahan yang terjadi seperti sekarang terjadi akan terus berlanjut, dan seperti saya singgung tadi banyak sekali yang berkepentingan untuk menjaga status quo dengan pembelahan semacam ini gitu. Sekali lagi ini bukan hanya kelompok non muslim, tapi kelompok muslimnya juga berkepentingan untuk menjaga pembelahan semacam ini. Jangan dianggap enggak loh ya. Kan, ini iya jelas. Betul Mas Hersu, kita tahu yang menjadi buzzer-buzzer itu yang ini oleh kakak pembina itu kan mereka kan juga mayoritas beragama muslim.
begitu. Atau setidaknya mereka mengaku Muslim, walaupun di baliknya mereka beragama lain ya. Mungkin ada yang pernah mengaku Syiah juga dan sebagainya gitu. Ada yang simpatisan Ahmadiyah dan sebagainya. Tapi setidaknya kita tahu dalam keseharian mereka mengaku sebagai orang Muslim dan mereka mengatakan mereka juga sholat. Tapi mereka ini ya itulah yang namanya ketika beriman tidak kepada Allah tapi kepada duit gitu ya. Jadi jadi itu yang lebih penting begitu kan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa melihat agama. Tidak bisa melihat agama bahwa kita melihatnya duit gitu loh. Duit itu mengalir kemana begitu. Bukan siapa yang agamanya lebih kuat begitu sehingga mereka saling kemudian membenturkan gitu kan. Tapi kan ini mereka beragamanya adalah agama, kalau seandainya agama itu adalah keyakinan, mereka lebih yakin kepada siapakah yang memasok duit itu kepada mereka. Iya. Keyakinan mereka ke situ. Ya. Kita sudah bisa membayangkan seperti apa nanti kualitas Pilpres 2024 gitu kalau dengan hal-hal semacam ini kita biarkan gitu berlangsung ya. Dan saya kira kan cukuplah era seperti 2 tahun bersama Pak Jokowi seperti sekarang ini ya, ketika pembelahan yang luar biasa terjadi. Kita ingin semuanya diakhiri, dan saya kembali lagi menyitir surveinya Kompas gitu, di mana masyarakat sebenarnya mayoritas juga sudah muak dengan perbuzzeran seperti sekarang ini, tapi ada tanda-tanda itu masih akan terus berlanjut kan gitu. Kayak tadi itu kalau kita ngomong pembusukan, kita pertanyaannya apakah betul bahwa memang ini digerakkan oleh, karena tadinya ada yang mengaku kader PDIP yang unjuk rasa menggunakan mobil komando yang sama, tapi kemudian pada saat yang sama juga mereka melakukan unjuk rasa di depan KPK, dan kita tahu bahwa yang menentang Formula E itu adalah kader PDIP dengan kader PSI gitu. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini mainan PDIP? Saya kira hati-hati juga, jangan cepat mengambil kesimpulan juga. Kenapa? Karena sekarang ini kan sedang muncul misalnya wacana tentang dipasangkannya Anies Baswedan dengan Puan Maharani misalnya. Apakah ini bagian dari operasi memotong koalisi dalam tanda petik itu atau apa gitu. Dan kita melihat sekarang misalnya Bu Megawati sudah mulai bertemu dengan Pak Jokowi kemarin, dan hari ini akan dilanjutkan lagi untuk Pak Jokowi hadir dalam peresmian masjid atau fake gitu di Lenteng Agung. Dan kalau kita baca jadwal yang diumumkan oleh Sekretaris Presiden, Pak Jokowi itu bela-belain benar, karena kalau nggak salah beliau pergi ke mana, Jawa Tengah atau Jawa Timur dulu, balik lagi ke Jakarta, dan kemudian beliau akan pergi ke Sulawesi. Jadi ini benar-benar sekarang ini sedang terjadi siksak politik yang luar biasa. Jadi menurut saya kita nggak bisa mengambil kesimpulan terlampau cepat, tapi kita mesti mulai cerdas membaca berita-berita yang ada gitu. Jadi setiap kali ada berita-berita, misalnya hari ini ada unjuk rasa atau deklarasi mendukung Anies, belum tentu itu mendukung Anies. Terjadi itu pembusukan gitu. Hari ini terjadi Bu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati. Apakah ini kemudian tanda-tanda mereka sudah rujuk, dan berarti ini Ganjar tidak lagi akan menjadi calon presiden yang diajukan oleh Jokowi? Saya kira jangan terlalu cepat juga menyimpulkan semacam itu gitu. Iya betul. Untuk hal semacam itu kita bisa melihat sebenarnya seperti kata Mas Hersut, cerita welo-welo ya. Kalau kita mau berpikir itu sebenarnya banyak yang terang benderang begitu. Tapi kayaknya kalau yang kemarin deklarasi Des Ganjar sampai ribuan itu di Pantai Jepara itu kayaknya kita benar deh Mas Hersut, clear deh. Itu clear ya. Makanya kita mesti bedakan ya. Deklarasi yang dilakukan oleh Ganjar itu clear, itu murni memang mendukung Ganjar, karena memang tidak ada afiliasinya jelas. Kalau itu ya, afiliasinya jelas. Kalau itu orang-orangnya juga jelas. Orang-orangnya itu jelas, dan itu orang-orangnya jelas. Itu semua tim suksesnya Pak Jokowi pada Pilpres lalu kan gitu ya. Jadi artinya apalagi dari PDIP kan mereka juga clear, orang-orang dari PDIP yang tadinya mendukung Pak Jokowi seperti Mas Hinton misalnya, dari pihak deklarator itu mengatakan bahwa biayanya hanya 1 miliar, Mas Hinton mengatakan tidak mungkin, itu setidaknya 2 miliar misalnya, kayak gitu kan. Orang-orang lapangan ini tahu begitu berarti ya. Berarti jelas kalau ini politik aliran duit. Nah, ini jelas, politik aliran duitnya jelas. Kalau yang disebut Mas Hinton sama bukan hanya Mas Hinton, sebelumnya si Trimedia Panjaitan juga menyebutkan dia tahu kok bohirnya siapa. Ini sesama bis kota sebenarnya dilarang saling mendahului, tapi udah mulai saling bongkar-bongkaran gitu ya. Iya. Jadi ketika terjadi
saling mendahului di dalam satu partai, kemudian yang terkena imbasnya justru Anies dalam hal ini. Ya. Yaitu ya, dan ini terjadi sesudah sukses Formula E. Ya. Jadi ini memang Ya. degradasi untuk kesuksesan tersebut sangat besar. Ya, itu risikonya orang yang tidak punya partai seperti Anies Baswedan gitu. Jadi dia mesti berakrobat untuk mendapatkan dukungan. Oke, itu saya kira kita soal ini ya, soal deklarasi saya kira clear lah, kita gampang sekali membacanya, siapa yang bermain, untuk apa, target permainan itu apa, gampang sekali membacanya ya. Tapi jangan kaget, ini akan terus berlanjut. Mereka tahu kok bahwa ini memang permainan kasar, tetapi dalam era post-truth itu sangat dimakan itu oleh dua pihak yang berseteru gitu ya, pembelahan itu orang gampang sekali. Jadi ditakut-takutin lah gitu. Jadi Islamofobia itu jadi hantu oleh para politisi ini. Nah, kita pindah nih Mbak Agi ke topik Borobudur ya. Ini seru rupanya, ternyata saya pikir udah selesai. Ternyata masih berlanjut ya soal Borobudur. Iya, jadi kemarin rupanya bertemu ya Pak Luhut dengan Ganjar di Jawa Tengah, di Semarang, dan kemudian dari hasil pertemuan tersebut diputuskan bahwa rencana untuk menaikkan tiket masuk Borobudur itu ditunda begitu. Tapi tidak dijelaskan sampai kapan itu ditunda begitu, dan kemudian alasannya apa begitu. Tapi kurang lebih alasannya adalah setelah mendengarkan suara netizen. Wah, ini rupanya suara netizen juga ikut didengar ya. Jadi bersuara itu penting rupanya Mas Herssu ya. Jadi ini kita harus terus bersuara. Dan kemudian memang sebelumnya saya pun juga sudah heran Mas Herssu, dari hari pertama kita nggak tahu, inilah banyak spekulasi kan yang menyebabkan Pak Luhut memutuskan ini apa, karena kita tahu juga Menteri Kemenparekraf dari Menparekraf yaitu Sandiaga Uno itu sepertinya tidak dilibatkan sama sekali, malah dia juga tidak paham gitu ya. Dia juga ketika ditanya soal itu juga dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh begitu. Tapi kalau boleh saya bandingkan Mas Herssu, ini berdasarkan hasil penelusuran di internet saja ya Mas Herssu. Jika kita bandingkan Borobudur yang paling dekat ya, paling dekat di sini Borobudur sebagai warisan UNESCO itu ada Prambanan, ada Komodo, Pulau Komodo dan sebagainya. Tapi kalau di dunia nama Borobudur itu kan sejajar dengan Taj Mahal, sejajar dengan Colosseum ya, dengan Angkor Wat dan sebagainya. Nah, di sini misalnya tiket di luar negeri ini Mas Herssu. Tiket misalnya itu ada di Piramid Giza. Tiket masuknya itu adalah $25 Amerika. Jadi hanya sekitar 361.000. Iya. Untuk sekali masuk selama 5 jam kunjungan. Jadi kalau dia di sana dibatasi kunjungannya selama 5 jam karena saking antrinya itu saking panjang sekali ya. Kemudian untuk Colosseum, ini juga warisan UNESCO juga. Ini ada di Roma ini ya. Iya, betul. Dan tiket masuknya itu adalah €16 atau sekitar 247.000 untuk dewasa dan €2 untuk remaja begitu. Dan gratis untuk anak-anak. Rupanya gratis untuk anak-anak ini berlaku di banyak tempat begitu. Dan euro saat ini sedang turun ya, anjlok sekitar Rp15.400. Jadi itu hanya sekitar 247.000. Dan kemudian di Angkor Wat yaitu di Kamboja ya, yaitu kunjungan selama 2 hari sebesar $37 atau sekitar 535.000 saja. Itu untuk 2 hari. Jadi di sana ada paket 5 hari, ada paket 7 hari begitu. Mungkin untuk orang yang meneliti atau apa begitu ya. Dan kemudian juga untuk anak-anak itu gratis. Ya itu antara lain Mas Herssu. Kalau dibandingkan dengan di luar, dan itu adalah tiket online dijual dengan mata uang internasional, euro dan Amerika, dan kemudian itu adalah untuk asing. Jadi untuk asing saja harganya kita di Borobudur $100 ya katanya untuk asing ya. $100 ya, jadi sekitar 1.400.000 lebih begitu ya. Nah ini kalau kita bisa bandingkan, ini mungkin manajemennya Mas Herssu yang perlu ditata ya. Itu tiket untuk asing-asingnya segitu, jadi tiket untuk warga lokal itu jauh lebih rendah. Sekarang ini kalau nggak salah kita berapa 50.000 ya untuk masuk Borobudur itu ya untuk dewasa ya. Ya, untuk dewasa 50.000 dan kemudian 750.000 kalau mereka ingin naik ke atas. Enggak yang padahal orang. Oh oke. Enggak, tapi sebelum naik itu sekarang 50.000 ya rata-rata untuk masuk ke sana. Iya, betul. 50.000 dan saya tadi berdiskusi dengan Profesor Sri Margana itu pakar dokter sejarah dari UGM, dia menyebutkan bahwa sehari itu bisa sampai 11.000 pengunjungnya. Jadi sebenarnya Mas Herssu, sehari itu bisa 10.000 lebih, bahkan pada Lebaran itu sekitar 30.000.
Ya, jadi kan sebenarnya dari situ aja pemasukannya sangat besar sebenarnya sudah ya. Sangat luar Ya, biasa. ya, ya. Sangat Nah, sangat ini luar jadi kalau biasa. apple to apple dengan warisan UNESCO kita pun juga masih terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tempat hiburan yang umum, misalnya kayak Universal Studios di Singapura, mahal mana nih Mbak Agi? Kalau Universal itu kalau dia tiket promo ya, biasanya agent gitu memberikan tiket promo begitu, bundling dengan hotel dan sebagainya itu bahkan bisa hanya sekitar 550.000 begitu. Tapi kalau seandainya tiket normal itu tergantung harinya ya, weekdays, weekend dan sebagainya dan hari libur besar. Tapi antara sekitar 700 ribuan sampai 900 ribuan gitu. Dan itu dibeli secara online, jadi kita tahu jadwalnya. Jadi tetap sangat mahal ya ini ya, Borobudur ini ya. Ya. Oke, ini memang luar biasa dan tapi kita dengar ini kan cuma ditunda bukan dibatalkan gitu ya. Ini sih saya dengar ini ada kaitannya, bukan saya dengar tapi kemudian juga ditegaskan oleh pakar sejarah dari UGM Profesor Dr. Sri Margana itu bahwa ini sebenarnya ada kepentingan menggait investor besar gitu ya. Ya, karena apa? Karena ini kan jadi kawasan tempat liburan premium gitu ya, kawasan wisata premium dan areanya luas. Jadi dia khawatir bahwa ini adalah upaya kira-kira menyingkirkan para pengusaha-pengusaha lokal gitu dan mengundang investor besar. Dan biasanya kalau investor besarnya urusannya kemarau, nggak ada urusannya reservasi dan juga konservasi dari Borobudur. Urusannya fulus aja gitu. Saya kira ini bahaya sekali di tengah situasi begini ya. Pemerintah kita kelihatannya semua apapun yang bisa diduitin gitu ya. Iya, saya jadi teringat cerita dari Bung Rocky Gerung ini berkaitan dengan waktu Prancis di masa lalu ya, ada seorang menteri keuangan yang namanya disebut Etienne Silhouette gitu. Yang kita tahu sekarang gambarnya yang silhouette itu gambar hitam gitu tuh ya. Itu sebenarnya nama menteri keuangan dulu itu yang saking negara sedang bangkrut tuh dia memajaki semua semua benda-benda yang dimiliki oleh warganya. Bahkan misalnya kalau dia lewat di depan rumah ada jendela yang baru dia pajakin, ada sendal di depan rumah pun dia pajakin. Nah ini khawatirnya kita yang terjadi di Indonesia itu seperti itu nanti situasinya. Masa ya naik Borobudur harus sampai dimahalin seperti itu gitu. Nah, yang itu satu sisi. Tapi yang dikhawatirkan yang tadi saya sebut adanya kemungkinan ada investor yang masuk gitu. Jadi dengan cara begitu ini menjadi lebih menarik buat investor untuk mau berinvestasi di Borobudur gitu. Kan ada bocoran-bocoran semacam itu juga kan ya Mbak ya? Iya betul. Kalau kita melihat ya, kita di grup wartawan lah ya, teman-teman kita begitu juga. Itu malah ada juga yang menceritakan soal ada sebuah organisasi keagamaan ya, agama tertentu begitu, yang memang sudah sejak jauh hari menginginkan bahwa itu juga dikelola oleh mereka, begitulah istilahnya, dalam tanda petik dikuasai oleh mereka begitu. Jadi mereka menginginkan demikian kembali, bukan kembali ya, istilahnya mereka masuk ke dalam ini. Dan kebetulan pemimpinnya adalah seorang pengusaha besar, Taipan besar yang sangat terkenal begitu kan. Ya, jadi urusannya bisnis lah, sebenarnya bukan urusan agama gitu ya. Iya, betul. Nah, ini menggunakan aliran juga untuk bisnis. Betul. Dan ini menjadi cukup sensitif juga, mengingat kita juga tahu ya, biasanya itu akan dikomersilkan dalam bentuk apa begitu. Sementara di sekitar Borobudur sendiri itu kan ada ribuan orang yang menggantungkan nasibnya di situ, Mas Ersu. Dan selama ini mereka ada desa wisata itu kan sengaja ditumbuhkan dari sejak presiden-presiden yang lalu sampai bahkan di era Pak Jokowi ini juga terus tumbuh begitu ya. Dan kemudian ribuan orang itu tadi yang Mas Ersu sebutkan sampai 11.000 itu mereka banyak sekali menginap di sekitar Borobudur. Itulah kenapa rumah-rumah penduduk kalau kita di sana, mereka itu menjadi asri Mas Ersu, rumah-rumah tersebut begitu, karena memang disewakan. Jadi penduduk itu sekarang sudah terbiasa juga berbisnis gitu ya. Mereka juga homestay gitu ya. Dibuat ya semacam homestay. Mereka juga terbiasa kemudian melestarikan budaya sendiri seperti membuat acara-acara gitu ya yang tradisional, tari-tarian dan sebagainya. Kemudian bagaimana misalnya tidak hanya ke Borobudur saja, tapi juga melihat persawahan, bagaimana mereka beternak dan sebagainya. Itu dikemas menjadi agenda wisata begitu. Nah, kalau sekarang hanya dibatasi sekitar rencana kemarin ya, hanya sekitar 1.200 orang saja yang boleh masuk per hari. Kita bisa bayangkan
ribuan kamar itu mau dikemanakan, terus kemudian restoran-restoran sudah tumbuh dikemanakan, orang yang tadinya bekerja di kota, kemudian anak-anak muda ini kembali ke desanya untuk membangun kawasan Borobudur dan sekitarnya. Tidak hanya nyumplek di sekitar Borobudur, tapi sampai ke sekitar sekian kilometer sekitar Borobudur, bahkan sampai di Magelang pun juga ekonomi ini tumbuh berkat Borobudur gitu. Nah, ini tentunya ya kita apresiasi juga ya rencana pembatalan ini, tapi kita mau mengapresiasinya juga setengah-setengah karena sebetulnya rencana itu sebetulnya juga tidak perlu ada begitu ya, apalagi ada pembatasan. Ini bukan dibatalkan, Mbak, ditunda. Ya betul, ya maaf, ditunda, betul ditunda. Dan sebetulnya kalau seandainya seperti yang bisa kita lakukan ya dari luar itu pemesanan tiket itu misalnya secara online atau jadi pada hari apa itu kita sudah tahu kapasitasnya sekian gitu ya. Dan kemudian juga ada pembatasan waktu. Jadi secara bergilir orang boleh naik ke atas selama 3 jam, 5 jam, kemudian turun, kemudian naik lagi. Ini kan tadinya alasan dari Pak Luhut adalah untuk melestarikan dan juga untuk supaya menjaga supaya kawasan yang aus itu kemudian terjagalah keasliannya. Kita tahu Borobudur sudah mengalami beberapa kali restorasi dan kemudian kita juga punya ahlinya dengan uang yang sekian banyak selama ini 10.000 per hari bahkan lebih itu tentunya cukup lah buat kalau kita ya sebagai terus terang saya sebagai orang awam dalam hal-hal seperti itu tapi saya membayangkan kalau seandainya itu dikelola secara baik itu maka akan menjadi sebuah sumber pendapatan yang sangat besar. Jadi tolonglah janganlah ini serahkan kepada oligarki pengusaha besar yang bagian dari oligarki tersebut walaupun dia pendukung dari Pak Jokowi walaupun dia pendukung dari rezim gitu. Tetaplah ini ya Mas Ersu menjadi kawasan wisata yang bisa dikunjungi oleh semua masyarakat gitu karena Borobudur ini kan warisan budaya juga begitu, tidak hanya warisan agama saja, semua orang merasa memiliki Borobudur begitu. Jadi tidak dikelola oleh agama tertentu saja begitu. Nah, karena semua orang Indonesia merasa memiliki dan menginginkan ini menjadi tidak hanya di Indonesia saja tapi juga secara internasional ini Borobudur tetap berkibar gitu. Oke. Ya, saya kira ini kelihatannya rakyat yang bersuara sangat banyak sekali berkaitan dengan Borobudur. Tapi seperti biasa kita tahu kan kalau pemerintah kalau punya keinginan gitu paling juga mundur sebentar tapi tetap saja akan berlanjut gitu ya. Kalau kemudian tidak terjadi perubahan rezim pemerintahan gitu ya. Oke, Mbak Agi, saya kira kalau teman-teman di sekitar kawasan Borobudur itu terutama para aktivis di sana kemudian juga warga di sana ingin agar rencana kenaikan tarif ini dan pengelolaan yang diserahkan pada kelompok tertentu dari kawasan Borobudur itu bisa dibatalkan, teman-teman harus mendukung 0%. Salam 0% selalu. 0%, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.